Ketua, Yuk. kenapa bentuk Satgas Pemantau ASN berpolitik nih di Kota Depok? Ya, awal ceritanya sebenarnya begini. Bukan kita ngelihat persoalan yang kemarin booming, misalnya waktu deklarasi salah satu tim pendukung salah satu calon itu, buat saya, buat kami itu hanya baru riak ya. Sebenarnya persoalan, karena kita melihat persoalan netralitas ASN itu selalu terjadi di setiap pilkada. Misalnya saya runut ke belakang ya, zaman Pak Badrul juga melakukan itu karena beliau wali kota waktu itu, ya kan, timnya lah, walaupun tapi timnya membentuk lah. Kesini Pak era Nur Mahmudi, terus lantas era Pak Idris juga sama lah. Ada beberapa yang melakukan itu juga. Jadi kejadian demi kejadian itu kurangnya pengawasan menurut kami, gitu loh. Pengawasan dari mana? Masyarakat. Karena kalau mengandalkan dari Bawaslu dan sebagainya, mereka pasti nggak punya kemampuan yang intinya kemampuannya terbatas untuk melakukan itu. Makanya kita memulai dengan satu langkah bahwa kita sama-sama teman-teman aktivis semangat bersama-sama melakukan pola-pola pemantauan, pengawasan terhadap ASN yang diduga melakukan dukungan. Bukan hanya kepada salah satu calon di 2024 nanti, tapi kepada semua pasangan calon kita awasi. Misalnya yang ke Pak Imam atau ke Pak Sofyan Suri, kita lakukan. Nah, dari data catatan yang kita punya, semuanya, hampir semuanya di dinas itu ada ASN, bahkan pejabat yang melakukan dukungan baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi kepada salah satu kepala calon, baik kepada Pak Imam maupun Pak Sofyan Suri, gitu loh. Nah, bentuknya seperti apa pola dukungan itu? Ada yang secara pribadi pejabat tersebut atau ASN tersebut, pegawai ASN, ada yang menggunakan jabatannya melakukan dukungan. Seperti apa? Misalnya mereka punya anggaran, pejabat punya anggaran di dinas. Ketika ada tim pemenangan atau tim sukses yang membutuhkan anggaran, diarahkan. Kenapa bisa mengarahkan? Karena kita tahu Mas Imam dan Pak Sofyan Suri adalah orang yang ada di dalam simpul kekuasaan, dalam arti pemerintahan. Mereka sudah lama di dalam situ, minimal 5 tahun, Pak Imam 5 tahun, Pak Sofyan Suri juga sama. Mereka bisa menurunkan perintah kepada orang-orang itu, kepada pejabat-pejabat itu di dinas masing-masing untuk diarahkan supaya, misalnya saya lah, jadi tim sukses gitu. Pak, kita butuh anggaran untuk kegiatan, diarahkanlah ke dinas. Jadi logistiknya logistik dari dinas, APBD kan. Nah, arahan seperti itu kan menurut kami itu adalah arahan yang menggunakan kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power. Makanya itu yang kita akan coba. Jadi ada yang sifatnya pejabat yang pribadi melakukan dukungan, ada pejabat yang memang secara jabatannya, menggunakan jabatannya, wewenang yang dia miliki untuk membantu ke calon pasangan. Jadi kita nggak, oh ini Sofyan Suri, ini Pak Imam, enggak. Kita semuanya kita awasi. Karena pola dukungan ASN ini terbelah di 2024, pemilu kada 2024 ini. Ada yang dukung Pak Imam, ada yang dukung Pak Sofyan Suri. Dan mereka melakukan dukungan tadi yang seperti saya katakan. Ada yang diam-diam, sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Ada juga yang main dua kaki, cuman pola itu kan kita nggak bisa sebut bagian dari bentuk ini ya. Tapi ada yang dua kaki, ada yang dukung Pak Imam, ada yang dukung juga. Sekarang nggak enak, karena dua-duanya pimpinan di pemerintahan kota. Walaupun Pak Sofyan Suri hari ini sudah katanya sudah mengundurkan diri, tapi menurut saya dia masih punya tanda petik perintah mengarahkan kepada pejabat-pejabat itu. Dan ada juga yang pejabat-pejabat yang loyalis kepada Pak Sofyan Suri juga ada, kepada jaringan kelompok Pak Imam dan PKS juga sama ada. Jadi kembali saya bilang tadi, pejabat itu melakukan polanya, ada yang pribadi, ada yang menggunakan kekuatan kekuasaan yang melekat di badannya karena dia memiliki jabatan. Dari mana simpulnya? Ada yang dari eselon 4, dari level kasih, lurah, ada yang eselon 3, kepala bidang, gitu kan, kabak, ada yang sampai eselon 2. Kadis, kabak, kepala badan, itu ada juga yang melakukan. Polanya sebenarnya tadi terang-terangan. Makanya kita akan merilis nanti
ini kita belum masih kita sebutkan semua, ada beberapa satker itu, hampir semua satker kita akan cantumkan, kecamatan juga, kelurahan juga. Cuman kita belum menyebutkan berapa jumlahnya. Ini kan pejabat yang kita duga. Misalnya di PUPR nanti mungkin dari data yang kita punya, dugaan kita punya, misalnya ada. Yang pasti gini, di dinas ini hampir ada lebih dari 2 pasti pejabat yang melakukan dukungan. Baik yang tadi saya bilang polanya ada yang terang-terangan, ada yang terbuka, ada. Minimal ada 2 di dinas. Kalau di kecamatan juga kemungkinan ada 2. Minimal lebih dari 2 yang melakukan itu. Minimal lebih dari 2 di setiap dinas ada yang melakukan dukungan. Jadi ini akan kami perdalam, pejabat-pejabat yang kami duga melakukan dukungan, dan catatannya ada di kita. Kayaknya nggak etis kalau kita sebutkan namanya ya, karena ini masih dugaan. Tapi yang pasti saya bilang polanya adalah di setiap dinas minimal ada 2 pejabat yang melakukan pola-pola dukungan, bahkan lebih mungkin. Nah, di beberapa dinas kita punya catatannya lah gitu. Termasuk misalnya selain anggaran tadi, misalnya mereka membentuk sesuai job desk dinas, misalnya bikin kebersihan, ada berapa banyak satgas gitu. Nah, satgas itu juga jadi tools untuk melakukan campaign di lapangan. Misalnya ada satgas pemadam kebakaran misalnya, juga bisa diselipkan oleh pejabat untuk menggunakan organ ini untuk melakukan kampanye untuk pemenangan kepada salah satu pasangan calon. Ada yang seperti itu. Itu sering terjadi. Saya bilang tadi sering terjadi di setiap pilkada. Makanya pola-pola seperti itu yang harus diwaspadai. Kita inginnya pilkada ini benar-benar adil, damai, bermartabat, dan gitu. Kalau ada keterlibatan ASN, saya rasa triggernya justru bukan dari masyarakat, tapi dari simpul pemerintahan sendiri. Itu yang kita hindari. Makanya kita pengen yang terbaik di pilkada hari ini. Om, Ketua, dalam pelayanan pejabat ini ke masyarakat ada penurunan kan dengan pantauan seperti kan ada pejabat-pejabat yang pro ke sini. Jadi gini, secara pribadi pejabat nih, secara pribadi, menurut saya pribadi sebenarnya nggak ada persoalan mereka melakukan dukungan. Cuman ketika mereka menggunakan jabatannya, wewenang yang melekat di badannya, itu yang jadi masalah. Iya. Kalau pelayanan ke masyarakat sendiri? Kalau pelayanan saya pikir nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tetap aja. Ada ini nggak gara-gara misalnya dia mendukung ini, ada masyarakat yang kebetulan dukung ini jadi berubah pelayanannya? Ada temuan seperti itu nggak? Kita akan telusuri sampai saat itu. Makanya kita membuat juga yang nanti namanya semacam hotline laporan masyarakat ya. Kita akan buka itu hotline pengaduan supaya masyarakat yang memang ada nanti posisi seperti itu, misalnya ketika sampai ditanya gitu, dukung mana misalnya gitu, si A apa si B gitu. Oh, kalau si A dilayaninya lambat, si B dilayani cepat. Itu kalau ada laporan seperti itu kita nunggu. Kita akan buka hotline pengaduan semacam itu dari masyarakat. Sampai yang sedetail itu juga kita akan lakukan. Gitu. Misalkan sudah ada laporan seperti itu, apakah akan ditindaklanjuti? Pasti akan kita perdalam siapa orangnya. Apa hukum atau seperti apa? Nah, laporan di surat kita akan melakukan pada misalnya laporan ke Bawaslu, ke Gakumdu, ke ASN kalau perlu kan gitu. Oh, iya. Atau kalau memang itu unsur pidana terpenuhi, kita laporan kepada penegak hukum. Gitu. Kalau memang wah di kacamata oh ini ada tindak pidananya nih, ya sampai ke situ kita tindak lanjuti ke penegak hukum gitu. Pemilu 2024 ini adalah untuk efek jerak di tahun-tahun yang sudah, di mana tidak ada pemantauan dari masyarakat. Nah, keterlibatan kita di sini adalah dalam posisi netral, tidak berpihak kepada siapapun, dan kita hanya ingin menyelamatkan uang negara. Ya, jangan sampai digunakan untuk kampanye, baik itu dari sudut langsung atau tidak langsung. Ini, nah pejabat juga kita himbau, netralitas mereka harus dikedepankan. Jangan sampai gara-gara hal kecil mereka jadi kurang masa depannya. Karena apa? Proses ini kita sudah koordinasi dengan pihak Kejari. Nah, pihak Kejari Depok juga menyerahkan kepada Gakumdu. Kalau memang ada unsur pidananya, baru pihak Kejari yang akan turun. Dan semua sesuai dengan laporan dan data. Bahkan foto apa dari masyarakat sudah mulai masuk. Kita cuma ingin satu, bahwa pilkada hari ini adalah damai, adil, dan bersih. Jangan ada unsur-unsur penyuplaian dana secara langsung tidak langsung, mungkin dalam bentuk proyek. Oh, ini atas arahan Pak Sekda atau atas arahan Pak Wakil. Nah ini, jadi semua pengusaha di Depok ini juga biarkan mereka
lapangin mereka untuk mengerjakan, nggak ada arahan-arahan. Berikan kesempatan secara adil kepada masyarakat untuk mendapatkan kegiatan. Karena yang kita awasi duit rakyat jangan sampai dibuat kampanye politik. Gitu. Karena apa? Kalau memang mau maju supaya ini ya bermodal dong. Ya, berpolitik jangan pakai APBD. Biarkan APBD itu untuk rakyat, bukan untuk pencalonan. Itu agenda kita sebenarnya adalah memberikan efek jerak. Dan ingat satu hal, seandainya ada temuan yang berat ya, kita nggak hanya oknumnya aja yang kita viralkan, keluarganya juga akan kita sebut sebagai keluarga koruptor. Karena apa? Mereka korupsi jabatan kan. Jadi korupsi bukan cuma ngentit duit, ngentit jabatan juga. Artinya inilah upaya kita sebagai bagian dari masyarakat menjaga netralitas. Nah kalau semuanya berpihak, siapa yang ngawasin? Di sini kita netral, tidak berpihak pada siapapun. Intinya kita ingin menyelamatkan uang negara jangan sampai digunakan untuk kepentingan politik. Itu aja. Ini dari Vicky ya. Kita ini bentukinnya presidium, nanti kita menghimbau pada masyarakat untuk memberikan aduan jika mereka punya temuan dan itu langsung kepada presidium. Dan kita akan turun ke bawah. Jadi jangan dianggap main-main, ini akan diselesaikan walaupun sampai ke KSN. Risikonya jabatan, berapa puluh tahun mereka jadi PNS gara-gara ikut berpolitik, walaupun ada unsur enak gak enak. Walaupun melalui pasti ketahuan, pasti bunyi, oh gua kemarin bantu si A, oh gua kemarin bantu si B. Walaupun sudah jadi sejarah, itu akan tetap. Mulai 2024 ini kita akan tertibkan, jangan ada keterlibatan ASN dalam perpolitikan. Mereka harus netral karena mereka punya jabatan, punya duit ya kan yang diserahkan mereka untuk bangun. Dan di kelurahan-kelurahan ingat, dana-dana Popmas ini juga jangan kepada salah satu calon saja diberikan. Berikan secara netral secara keseluruhan. Jangan sampai ada laporan kepada kami bahwa Lurah A hanya memberikan proyek kepada Piano karena dia tim sukses. Jangan sampai tim sukses A atau B yang diberikan. Artinya itu untuk kepentingan kampanye kan ke depannya. Intinya lurah juga saya ingatkan nih, saya udah punya beberapa temuan ya, lurah berpihak kepada camat berpihak. Saya kasih tahu hari ini bahwa camat atau lurah jika terlibat juga akan kami viralkan. Jadi polanya begini, polanya dari 24 dinas dan badan, terus ada 11 kecamatan, ada 63 kelurahan, kita sudah punya catatan pejabat-pejabat yang diduga melakukan dukungan tadi kepada calon. Ada yang ke imam, ada yang ke Syura. Jadi polanya ada dua. Belahan di dinas itu ada dua. Belahan di SKPD, dukung Pak Imam atau dukung Pak Sofyan Suri. Nah itu belahannya udah gampang banget sebenarnya. Nah kita udah punya catatan nama-nama pejabat ya, pejabat. Kalau yang non pejabat apalagi ada lebih banyak lagi. Tapi yang kita lebih stressing adalah ke pejabat. Kenapa? Karena mereka punya kekuatan tadi, kewenangan, kekuasaan yang mereka melekat di badannya. Itu yang kita sangat waspadai. Dari Hersok misalnya tadi nyebut soal anggaran. Ada lagi yang lain misalnya menggunakan fasilitas yang ada di dinas, ada di kantor. Itu juga kan bobot-bobot yang harusnya nggak digunakan oleh pejabat tepat untuk melakukan dukungan. Jadi dari 24 dinas dan badan, ada 11 kecamatan, 63 kelurahan, kita sudah punya catatan. Kita tinggal hari ini melakukan pendalaman kira-kira mana pejabat yang kita duga itu yang benar-benar masa bodoh, mau ada angin mau pokoknya gue dukung. Nah itu yang kita akan jerat. Tapi kalau yang tidak takut dengan Satgas ini, ya silakan aja. Nanti akan bertemu sama kita nanti di lapangan. Fakta dan buktinya akan kita temukan. Itu aja. Masyarakat sudah cerdas. Kekuatan netizen di medsos juga kenceng. Kalau ada bukti-bukti dengan gampangnya bisa dirilis di medsos 24 jam. Hati-hati kepada seluruh pejabat yang melakukan dukungan. Gitu. Kalau kita mencerdaskan masyarakat, saya pikir masyarakat hari ini sudah cerdas memandang persoalan ketika pemilu kada seperti ini. Jadi tinggal tunggu buktinya aja. Tinggal ketemu bukti, viral, wassalam. Hotline Satgas sendiri apa nih ntar? Gimana? Hotline-nya Satgas. Oh nanti kita rilis, segera kita rilis nomor handphonenya. Karena kemarin kita diskusi jangan pakai nomor pribadi. Oke, nanti kita cari nomor yang kira-kira pas. Nanti kita mulai rilis. Malam ini. Nanti ya jadi polanya kita akan lakukan. Ada pola canvassing nanti di setiap dinas, kantor kelurahan, kecamatan, kita akan pasang spanduk semacam itu untuk supaya masyarakat juga tahu kehadiran kita. Tapi sementara bisa tag nama di Facebook Om Cahyo, mungkin bisa, Instagram. di medsos kita mulai jalan lah, kita bisa melakukan itu, ada Erson, ada yang lain teman-teman juga share. Kita bisa melakukan itu.
Erso. Jadi ini keinginan dari hati nurani teman-teman aktivis semua ya. Jadi nggak ada titipan atau apa ataupun sebutan ya. Kalau bicara dukungan ini pendukung semua. Ini IBH, ini SS ya kan, nggak ada masalah juga ya kan. Soalnya kan memang nanti biasa Ada IBH, ada SS gitu kan. Kalau disebut oh ini SS nih, enggak lo IBH. Kita udah tarik dukungan Ya, dari jujur, kemarin. Bapak, Ibu, ini gabungan dari sekian banyak pendukung banyak juga. yang nonton 100 Ya. orang ya. Ya, Wah. ini Bapak Ibu nih sekian banyak pendukung, jadi nggak ada masalah kalau gitu ya. Nah. Jadi Oke. gitu, ya. Om. Makasih.